Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ta'lim wa ta'allum wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-walidina wa dinu Muhammadina wa Muhammadin muslimin. Khususan alasan dan Habib Abdullah bin Salam Zahir wa uzulihim wa ufrim wa tasbihina wa ajma'in. Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. An Allah lidrajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dunya wal akhirah. Wa diniyah wa la kulli salihah jami'a syamila fi khairati dunya wal akhirah. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fa'alaika bil qana'ah bal bizuhdi fiha wa fi jahadiha wa fi hududhiha wa fi syahawatiha wa raghbatan fi thawabillahi ta'ala wa tafarrughan lil unsi bi dhikrih walil fikri fi mulkihi wa malakutihi wa tanazzuhan wa tahadduran amma yusibuka fid dunya wal akhirah bisababi dukhuli fi dhalika minal balaya wal fitani wal mihan wal hammi wal ghammi wasyughli alladhi la akhira lah kama huwa musyahidun wa mujarrabun lima la ba'sa dhalik ma'akillatul dhafar li aktsari talibiha minha bita'il wa man dhafara minha bi syai'in sahabahu ma'ahu ad'af minal humum wal ghumum thumma yaslam minhu fi hayatihi bi naw'in min anwa'il ittilafat aw yaman annahu fayahuzuhu warithuhu wa yatana'am bihi safwan afwan wa alaihi hisabuhu iqabuhu fahal ra'aita labiban aqilan yarghab fi mithli hadhihi al-ashya' walakinnaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur qala syair adghadhu nawmin aw qadallin za'ilin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk bermudzakarah, sama-sama untuk mengkaji salah satu kalam ucapan daripada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Zahir, kemarin sudah dibahas panjang lebar masalah qanaah, masalah menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qanaah namanya. Bal bizuhdi fiha, bukan hanya sebatas qanaah, kita juga dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan bizuhdi fiha, untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu apa? Bukan orang terus zuhud terhadap dunia itu terus pakaiannya compang-camping, tembelannya ono pitulas, boten, sarungnya mendino iku ora salin-salin, boten.
Bukan seperti itu yang namanya zuhud. Zuhud itu gimana? Zuhud itu meletakkan dunia ada di genggaman, bukan di dalam hati. Gimana? Nah itu. Pada suatu ketika ada sahabat namanya sahabat Harithah. Sahabat Harithah ini pernah suatu pagi ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Harithah, sahabat Harithah, apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Harithah, kaifa asbahta ya Harithah? Wahai Harithah, bagaimana kabarmu dalam pagi hari ini? Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabarmu pagi hari ini wahai Harithah? Maka Harithah menjawab, asbahna ala kamalil iman. Alhamdulillah, saya di pagi hari ini dalam keadaan iman yang sempurna. Kaget Rasulullah SAW. Asbahna ala kamalil iman. Saya pagi hari ini dalam keadaan iman yang sempurna. Bagaimana kamu bisa mengetahui iman yang sempurna, wahai Harithah? Bagaimana kamu itu bisa mengetahui iman kamu itu sempurna? Istawa indi bainal hajar wa dhahab. Di mata saya antara emas dan batu itu sama. Di mata saya antara emas dan batu itu sama, tidak ada harganya di mata saya. Nah, awake dhewe kan enggak. Kadang-kadang lagi melaku sepeda motoran, delok kuning-kuning, mandek dicutek-cutek, kan gitu. Padahal itu bukan emas, kan gitu. Ini enggak, istawa indi bainal hajar wa dhahab. Sama persis kedudukannya antara emas dan batu, sama persis. Tidak ada harganya ini. Nah, saya mengetahui, dari situ saya mengetahui iman saya baru sempurna. Artinya apa? Semua itu tidak ada harganya buat saya kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak ada harganya kecuali apa? Kesenangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan berarti orang tidak boleh punya dunia. Boleh orang punya dunia, boleh orang punya kekayaan, boleh. Tapi apa? Jangan jadikan kekayaanmu menjadi penghalang dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti nih, nah, bukti orang zuhud itu gimana? Bukti orang zuhud sing paling gampang. Ciri-ciri orang zuhud itu ndak harus pakainya compang-camping welek, tuku pakaian kok, tuku pakaiannya 10 tahun sepisah, kan? Bukan seperti itu orang zuhud. Compang-camping bulutak kabeh warnane, ora putih, ora kuning, ora krem, ora cetok kabeh. Apakah itu yang dinamakan zuhud? Tidak zuhud. Tapi gimana yang dinamakan zuhud? Walaupun kamu itu punya harta, walaupun kamu itu dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mudah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya apa? Seperti yang kemarin-kemarin sudah pernah saya sampaikan. Apa? Kaidahnya minallah ilallah. Kaidahnya adalah itu datangnya dari Allah, kita belanjakan di jalan Allah. Kita diberi oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita diamanati oleh Allah, kita gunakan untuk menuju ridha Allah. Nah, itu bagian daripada zuhud. Kemudian apa? Orang zuhud itu ketika menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak eman. Tidak ada nyesel, tidak ada eman. Ya istilah apa aku mau kok lebokno kotak amal 100.000. Coba omong 5.000 wae. Lha kanca-kancaku wis paling mentok 2.000, aku 5.000 wis paling akeh. Kenapa kok aku lebokno 100.000? Nah, berarti itu belum masuk kategori zuhud.
Zuhud itu ketika kamu memberikan, kamu sudah tidak pikiran itu, gak urusan, kan gitu. Itu namanya zuhud. Meletakkan dunia ada pada genggaman, bukan di dalam hati. Dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak khawatir kekayaan itu hilang. Itu namanya zuhud. Kemudian apa? Wa fi jahatiha. Zuhud bukan terhadap dunia saja, bukan terhadap harta saja, akan tetapi zuhud terhadap apa? Jahatiha, kedudukan yang ada di dalam dunia. Ojo, jangan bingung royoan pangkat tae, kan gitu. Lagi terimane dadi apa? Kepala desa, lurah, royoan karepe dhewe, gak zuhud. Apa meneh? Lagi royoan wae gak zuhud, apa meneh kok apa? Ana serangan fajar, wis tambah ora zuhud kabeh. Ana serangan fajar wis tambah gak zuhud. Apa zuhud terhadap pangkat-pangkat yang ada di dalam dunia? Apa? Oh, presiden. Nggak ambisi gitu loh. Dia tidak ambisi untuk apa? Oh, saya harus jadi presiden. Saya harus apa? Jadi jenderal. Saya harus jadi apa? Harus jadi kepala desa. Saya harus jadi bupati. Enggak. Ambisinya apa? Bagaimana saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wes. Kalau dia sudah tahu, dia ambisinya untuk mendapatkan ridho Allah, maka dia akan berjalan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pasti. Sebab apa? Sebab orang yang ingin menggapai ridho Allah, jalannya cuma satu. Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa? Terhadap pangkat-pangkat yang ada di dalam dunia. Zuhud niku nek cara Jawa napa sih? Zuhud itu kan cara Arab. Nek cara Jawa apa sih? Nek cara Jawa zuhud itu rak mbutoi. Zuhud itu rak mbutoi. Ameh dadi presiden ora butuh, ya kan ngono. Ameh dadi napa ora butuh, ora mbutoi. Saya tidak butuh. Saya cuma butuh kepada Allah. Ameh dadi sugih ya ora mbutoi. Kan gitu. Makanya itu wong nek rak mbutoi urip enak, senajan duit akeh rak mbutoi yo bebas. Saya punya uang 1 miliar, ameh tak kekno ning masjid 500 juta, sak karepku dong rak mbutoi. Sak karepku. Judule wae rak mbutoi. Kemudian apa? Wa fi hududiha. Kemudian apa? Kita zuhud wa fi hududiha. Zuhud terhadap jatah-jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Ya sudah, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terima. Aja kakek protes. Kenapa kok aku 150? Kenapa kok aku 50.000? Kerjane padha, metune padha. Waktune padha. Saya kerja 8 jam, koncoku ya 8 jam. Pabrike padha. Perusahaannya padha. Waktunya sama. Kemudian apa? Kemudian jabatannya sama. Kenapa kok aku apa? Aku ora sugih, koncoku kok sugih. Kenapa kok aku sugih kok koncoku sugih kok aku ora sugih? Ini berarti kita belum bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menerima jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah seorang hamba itu harus apa? Harus menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahwatiha. Jangan banyak senang-senang di atas dunia. Syahwat, segala sesuatu yang apa? Yang dilandasi dengan kesenangan hati. Jeng-jeng, lungo, ngayap, prajelas, jalan-jalan, JJS, kan ngono. Ora cetok kabeh. Apa? Kurangi. Hal-hal semacam itu kurangi. Kalau sudah dikurangi, dia menerima segala ketentuan Allah. Terus dia mengurangi apa? Syahwat. Dia mengurangi segala sesuatu yang beriringan dengan hawa nafsu. Kemudian apa? Raghbatan fi thawabillahi ta'ala. Kemudian dia mengharap ridha Allah, dia mengharap apa? Balasan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
kita ini mencari pahala, garis bawah ini. Orang mencari pahala itu bukan untuk menentukan kedudukanmu di surga. Orang mencari pahala bukan untuk menentukan kamu itu ahli surga atau bukan. Bukan. Pahala ini hanya sebatas apa? Sebatas penyemangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penyemangat. Poinnya apa sih? Poinnya, tujuannya kita bisa dekat dengan Allah, mendapatkan ridho Allah. Kemudian apa? Bonusnya pahala. Pahala dari siapa? Pahala dari Allah. Kemudian wa tafarruqan lil unsi bi dzikrih. Jangan banyak cerita kesenangan dunia. Lah iya, sithik-sithik agar ketemu kancane, ketemu apa ceritane luar negeri. Wah, aku ndek iki bar delok konser. Ning ndi? Wah, aku ndek iki delok konser ya alhamdulillah sih ora ado-ado lokal-lokalan wae. Ning ndi? Singapura. Cerita kesenangan. Konser apa? Oh, saya alhamdulillah saya itu pergi ke Singapura. Tak kira Singapura itu ziarah ke tempatnya Bepno. Bukan, ternyata apa? Ke Singapura nonton konser Blackpink. Tiwas lek buat duit, ya kan? Wis ngetokno duit, jebule apa? Maksi. Jangan banyak menceritakan apa? Jangan banyak menceritakan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan banyak melirik apa? Melirik kesenangan-kesenangan dunia. Dayo. Handphone terupdate apa? Oh sekarang ada iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro. Ini iPhone apa sih ini? iPhone 14 Pro. Harga berapa? Oh ini harga baru cashback 1 juta. Harganya berapa? 28 juta atau 24 juta. Ambisi akhirnya. Kita semakin sering mendengarkan hal-hal semacam itu, akhirnya apa? Kita terbawa ambisi. Contohnya ngeten, kula paringi contoh sing paling gampang. Sampean kok gadah kumpulan, HP ini kabeh iPhone kabeh. Mesti sampean piye carane budak, piye carane duwe iPhone. Selek-elekan iPhone 11 lah rego 7 juta. Mesti ku. Vivo ora kanggo. Oppo ora ganggu, neng Vivo tambah ora ganggu. Makanya itu. Kalau kita punya kumpulan, contoh, kita punya kumpulan apa? Punya kumpulan misalnya kita punya kumpulan para pejabat. Koncone awake dhewe pejabat kabeh. Tidak menutup kemungkinan kita ini bagaimana caranya menghalalkan, gimana caranya biar kita itu punya uang yang apa? Yang bisa menyetarakan gengsi kita dengan mereka. Akhirnya apa? Meksakno. Meksa, kere tapi meksa. Ngono. Meksa dadi sugih. Dengan apa? Utang. Utang kancane ora ana sing gelem ngutangi gara-gara ora tau nyaur. Akhirnya pripun? Ya wis lah, akhirnya ketemu apa? Renten. Bar ketemu renten, pinjol. Bar ketemu pinjol, bank. Bar ketemu bank, kukut kabeh bondone. Gara-gara nututi gengsi. Sebabnya apa? Satu, teman kumpul kita. Makanya itu jangan sering ceritakan dunia, kecuali apa? Kita menyemangati orang-orang. Ayo apa? Oh, cerita masalah apa? Cerita umroh. Tapi ojo cerita terus begini ceritanya umroh. Sampai biru umroh kalah namanya. Artinya apa? Kita boleh menyemangati orang, ayo berangkat umroh, ibadah umroh. Kita boleh, ayo ziarah mana? Ziarah Madinah Munawwarah, ziarah Nabi Muhammad SAW. Boleh, ayo kita sama-sama ziarah ke kota Tarim. Nyemangati orang-orang itu loh. Membangunkan apa? Membangunkan semangat yang ada di dalam hati untuk bisa apa? Untuk bisa ke sana. Itu bagus. Dan itu tujuannya akhirat. Jadi kalau kita sering menceritakan dunia, itu akan membuat hati kita itu apa? Tergiring untuk bisa mendapatkan
dunia. Makanya itu jangan sering cerita-cerita masalah dunia. Terus cerita-cerita sing enak-enak wae lah. Selain berharap pahala Allah, mengurangi cerita masalah dunia. Walil fikri fi mulkihi wa malakutihi. Apa banyak-banyak berpikir akan apa? Fi mulkihi, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa malakutihi, dan apa? Dan keesaan Allah, kemudian akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipikirkan. Allah ciptakan apa? Allah ciptakan pohon, masya Allah, mangga, misalnya ada pohon mangga, masya Allah, buahnya manis. Iku kira-kira sing mlebokno gula ning kono sapa? Delok wit klopo, masya Allah, wit klopo. Iku kira-kira malaikate sing mlebokno banyu ning jero niku piye tugase? Sampeyan iso mlebokno banyu ning klopo iso? Gak iso. Lha iku kira-kira sing mlebokno sapa? Kalau bukan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Banyak-banyak berpikir akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzuhan wa tahadzuran amma yusibaka fid dunya wal akhirah. Dan apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Dengan apa? Amma yusibaka, dengan sesuatu yang akan menimpa kamu di dunia dan akhirat. Yakni gimana? Sebelum kamu melaksanakan sesuatu, sebelum bertindak, pikir dulu, nanti kira-kira ketika saya menjalankan ini, akibat yang saya dapatkan di dunia dan akhirat itu apa? Bisabab dukhuli fi dzalika minal balaya. Jangan sampai kita ini bertindak, malah di situ justru mendatangkan bala atau bencana di dunia dan di akhirat. Bencana di dunia mentok mati. Kalau sudah bencana akhirat, neraka salawase. Ini yang bahaya. Harus hati-hati. Seorang muslim itu harus hati-hati. Sebelum dia bertindak, sebelum dia berucap, apa? Harus dipikirkan apa yang akan dia dapatkan daripada ucapan dan tindakannya. Makanya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nate dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi? Falyaqul khairan. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Ojo misuh ae. Nek pisuan kemrutuk kabeh. Sing ngono ya. Pakai ane ngono banget. Ajen cah iku ya ne cangkeme kuwi. Falyaqul khairan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau kamu itu menjadi seorang muslim, hendaknya apa? Orang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Hendaknya berucap dengan ucapan yang baik. Tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik. Contohnya pripun? Lagi muangkel atine. Muangkel. Gua nduk delok koncone lho. Wis utang. Ya ana yen ora sahur-sahur. Barang apa? Barang ditagih galak sing utang daripada sing ngutangi, kan ngono. Kan muangkel rasane. Waya itu butuh kan ngono. Akhirnya pripun? Muangkel. Nah, kalau kita tidak bisa berucap yang baik, falyaqul khairan, tidak bisa. Berucap yang baik tidak bisa. Auliyasmut, diam. Tidak bisa berucap baik. Gimana? Diam. Solusinya cuma diam. Makanya itu sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita bertindak kepada sesuatu, dipikir dulu sebab dan akibatnya. Jangan sampai kita apa? Kita melakukan sesuatu atau berucap sesuatu, di situ malah menimbulkan bencana. Wal fitan,
apa? Menimbulkan fitnah. Wal mihan, apa? Mihan itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Walham, jangan sampai kita bertindak atau berucap yang bikin sumpek. Walgham, bikin sumpek. Wasyughlu alladzi la akhiralah, jangan sampai kita melakukan sesuatu akhirnya apa? Membuat diri kita capek untuk mengatasi sesuatu yang tidak ada ujungnya. Apa ya? Dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Kalau kamu itu berharap apa? Kalau ketika kamu itu berharap untuk bebas dari cacian orang, bebas dari cacian orang, maka itu suatu cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Bebasnya kamu dari cacian orang, bebas dari omongan orang, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Itu ojo sampeyan Gusti Allah lo diomong, Gusti Allah lo diomong apa? Iya, Allah Subhanahu wa taala diomong apa? Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala punya anak. Siapa? Isa. Nabi Isa adalah anaknya Allah. Makanya itu apa? Lupa saya. Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an itu nek cara bahasa niku bahasane Gusti Allah niku bahasa sing paling kasar. Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada ayat Al-Qur'an yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala itu sampai memberikan isyarat kepada mereka orang-orang yang apa? Yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Apa? Itu bahasa kalau menurut Al-Qur'an itu bahasa yang paling kasar. Ada. Nanti kalau ingat saya kasih tahu ayatnya. Nah, jangan sampai apa? Kita ini tidak mungkin bisa lepas daripada apa? Daripada omongan orang. Allah dibicarakan. Terus mentok Tuhan lagi diomong. Nabi Muhammad insanul kamil, manusia yang sempurna. Apa? Tidak lepas dari omongan orang. Nah, kalau sudah Allah, Rasulullah menjadi omongan orang, malaikat jadi omongan. Apa? Oh, malaikat ini orang-orang jahiliyah dulu meyakini apa? Malaikat itu anak perempuan Allah. Iya, guys. Anak perempuan Tuhan. Siapa? Malaikat. Lah Allah aja apa? Allah aja tidak lepas daripada omongan. Malaikat tidak lepas dari omongan. Kemudian apa? Nabi Muhammad tidak lepas dari omongan. Maka kita mesti akeh sing nyangkem. Cetha iku. Sebabnya awake dhewe kualitas diri sendiri, kualitas kita dengan Nabi Muhammad, waduh turpol. Waduh, wentip turpol. Ghayatun la tudrok pokoke iku. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai. Awake dhewe mbek tabine sado kok mbek Kanjeng Nabi tambah saya adoh. Maka dari itu apa? Ketika ada orang kok misalnya awake dhewe dirasani mbek wong, tenang, santai. Enggak usah diambil pusing. Kalau misalnya lho caiko, lho ita kakean dosa, maksiat tok kan ngono. Iki morone ning gone omahe Kaji Faizin kok delalah melu ngaji. Paling iku mentok-mentok lagi bangkrut iku. Rapat titik. Ketara apa? Iku melu ngaji. Kan ngono, biasa, itu hal yang biasa. Jangan terus minder, terus ora mangkat ngaji, jangan, kan gitu. Itu hal yang biasa, lumrah, ngono lho. Biasa. Jadi apa? Ngedepi cangkeme wong aja kaget, kan gitu. Biasa aja. Kemudian apa? Kama huwa musyahad wa mujarrab liman la ba'sa dzalik. Dan kenyataannya memang seperti ini. Dunia itu kenyataannya semacam ini. Semacam ini gimana? Ya tadi itu. Kalau tidak ngati-ngati,
Kalau kita tidak ngati-ngati terhadap dunia, tidak ngati-ngati terhadap dunia, ya akhirnya apa? Isinya bala, isinya fitnah, isinya apa? Isinya fitnah, cobaan, ngom, sumpah, pusing. Itu tempatnya dunia. Dunia ini tempatnya itu kok. Kemudian apa? Wa man dhafaru minha bi syai'in, dan barang siapa orang yang mencapai minha daripada dunia bi syai'in, yakni dia mempunyai dunia, kok ana wong delalah apa? Delalah diparingi donya kalian Gusti Allah. Diparingi sugih, dikasih jabatan. Maka gimana? Sahibuhu mahu ad'af min humum bal humum, maka otomatis apa? Pusingnya, sumpahnya harus tambah banyak. Orang kaya, orang punya jabatan, tapi tidak mau sumpah, ya jangan punya jabatan, jangan punya uang. Semakin sedikit uang Anda, semakin Anda tidak punya jabatan, semakin sedikit kadar pusing Anda. Semakin sedikit kadar apa? Kadar sumpah Anda. Saya ngeten, kalau kalian paling gambaran ngeten, sampai ini saya cekelan duit 1.000, ya kan? Terima nih 1.000, orang duwe motor, orang duwe mobil. Paling sampean mikir carane piye, carane iso apa? Iso ngopi, iso mangan. Selesai. Begitu Anda punya motor, pikir lagi. Anda setiap bulan harus mikir angsuran. Tambah meneh ngelune. Bariku apa? Delalah apa? Pengantin baru. Pengantin baru. Delalah apa? Listrik entek, kan? Token entek, wis tati-tati wae. Beras entek, ya kan? Bojo menteng nom. Ngidam. Kemudian apa? Kudu bayar angsuran. Kabeh bareng sedina kudu ketemu kabeh. Pusing enggak? Ya pusing. Semakin banyak kita punya dunia, semakin pusing. Pusingnya juga semakin banyak. Kemudian apa? Kita harus mikiri motor. Kalau punya motor harus mikiri motor, angsurannya. Kemudian apa? Harus mikir servisnya. Terus gimana? Harus mikir pajaknya. Tambah banyak pusingnya. Bertambah lagi, ono wong di motor, ditambah lagi punya mobil, tambah meneh apa? Bensinnya kudu dihitung, pajaknya dihitung, terus apa? Servisnya dihitung. Itu pengeluaran yang harus dipikirkan. Nah, ini yang membuat kita pusing. Makanya itu semakin orang itu dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka semakin pusing dia punya pikiran. Semakin sumpek dia punya pikiran. Kemudian apa? Tsumma yaslubhu minhu fi hayatihi bi naw'in min anwa'il itilafat. Kalau orang itu sudah banyak pusing, sudah banyak sumpek, apa? Nek wong iku uripe wis kakean sumpek, kakean ngeluh, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya penyakit, kan ngono. Loro-loronen, nom-noman stroke, kan ngono. Dinenti sampean. Ayo, dinenti. Punya dunia secukupnya atau apa? Anda punya dunia banyak, dikasih Allah Subhanahu wa dicor. Anda minta kekayaan, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta mobil dikasih. Apa? Alphard KI. Minta motor yang paling mahal, Harley Davidson, kasih, kan ngono. Kemudian apa? Istri yang paling cantik, kasih. Rumah yang besar, kasih. Bariku sampean melongok ngene tok. Iki tak kapakno. Mbok pikiri ya bendino ya. Giliran apa? Giliran bayar pajak, servis, bayar angsuran, kuwabe, bayar giliran wayahe nggawa bojone nggone skincare. Mbok pikiri tok mlongo terus dadi pikiran kok susi ngomong dhewe mbek tembok. Entuk sesasi ngomong dhewe mbek tembok, rong sasi keting ngene. Stroke. Nah ini yang dikasih akhirnya apa? Jadi penyakit. Ini jadi penyakit. Au yamut annahu atau
Ini sahibul kitab ini guyon tok ini. Aku Yamut, kalau dia itu ndak dikasih penyakit dengan banyaknya dunia yang dia miliki, kalau dia ndak dikasih penyakit apa? Aku Yamut atau dia akan mati. Iya toh? Pikiran, kejeron, akhirnya mati kan ngono. Nek ora mati apa? Nek ora mati ngombe baikon. Sumpek. Kalau sudah begitu gimana? Fayahuzuhu warithuhu. Kalau sudah seperti itu, maka semua yang dia miliki, semua yang dia upayakan, semua yang dia kumpulkan, fayahuzuhu, maka itu akan menjadi miliknya siapa? Fayahuzuhu, maka itu akan menjadi milik warithuhu, milik warisnya. Mati, gini sopo? Warisnya, anaknya, istrinya, kan gitu. Wa yatana'am bihi sofwan afwan. Kemudian apa? Kemudian warisnya ini, orang-orangnya akan apa? Bersenang-senang. Kamu yang susah payah, warisnya yang senang. Anaknya jeng-jeng, lunga ning ndi, pamer kekayaan. Bojone apa? Bojo istri yang dulu dikatakan ini istri saya tercinta. Barang dia mati, selang seminggu orang ngenteni idah. Orang ngenteni petang wulan 10 dino, mboten. Lagi seminggu wis gendaan meneh. Sampeyan tuh sing kubur mlunget tok. Dan kalau sudah begitu gimana? Wa alaihi hisabuhu wa iqabuh, maka untuknya hisab, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi iqab, diberi apa? Diberi azab akibat daripada lalainya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fahal ra'aita labiban, maka dari gambaran ini semua, apakah seorang yang berakal apakah orang yang berakal akan mau untuk bersenang-senang di dunia yang kejadiannya semacam ini? Tentu tidak mau. Walakinnaha, orang-orang yang mau kehidupannya semacam ini, ta'mal absar. Walakinnaha la ta'mal absar. Orang-orang yang kehidupannya semacam ini, mereka bukan buta matanya. Mereka matanya bisa melihat. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta mata hatinya. Dikasih harta tapi tidak bisa apa? Merespon peluang menuju ridho Allah. Dikasih harta, dikasih kesehatan, tidak bisa menggunakan kesehatan dan hartanya untuk menggapai ridho Allah. Ini yang buta bukan matanya, yang buta apa? Yang buta mata hatinya. Sehingga dikatakan oleh syair, penyair ada yang mengatakan asghatu naumin, orang yang punya harta dunyane wakeh, sampean duit bondo wakeh, bojo ayu, ya kan? Asghatu naumin, gak iso turu sampean. Ndak bisa tidur enak, jarine sapa turu enak, gak iso turu enak. Pikiran, wah iku toko ning kono nek bobol piye ya? Wah omahku ning kono iku nek bobol wong piye ya? Sertifikatku kira-kira aman ta ora ya? Kerjaanku iki kira-kira aman ta ora ya? Bojoku kira-kira aman ta ora ya? Aman dari apa? Aman dari orang-orang yang berstatus teman. Tidak bisa tidur. Orang-orang yang dikasih harta oleh Allah SWT itu tidak bisa tidur. Innal labiba bimithliha la yuhda'u. Makanya itu orang yang berakal, dia tidak akan tertipu dengan megahnya dunia. Tidak akan tertipu. Orang yang berakal tidak akan tertipu dengan megahnya dunia. Makanya itu hati-hati sama dunia. Hati-hati sama dunia. Dunia itu kalau kita tidak bisa mengatur dunia, kita yang diatur dunia. Seperti halnya kita kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya itu apa? Ambil dunia secukupnya untuk ibadah kepada Allah, kemudian secukupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kok nek donga aja njaluk sugih.
Jaluk cukup baik. Jaluk cukup apa ameh tuku mobil cukup, tuku omah cukup, meh rabi cukup, meh apa nyekolah anak cukup, meh apa buka toko cukup kabeh. Nek sugih bahaya. Korun sugih. Korun itu disebutkan apa? Korun itu berasal dari orang yang miskin. Orang yang miskin. Dia mendapatkan kekayaan, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Dunyane korun niku kuncine tok. Kunci berangkasnya korun itu nek digotong orang 7 itu ndak geser. Kuncine lho sing gotong wong 7 iku je mete-mete kabeh. Iku nembe kunci berangkase. Kunci berangkasnya. Bagaimana dengan berangkasnya? Akhirnya apa? Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Nek cara wong kene iku ditumplak kalian Gusti Allah. Dibalik ini loh, dunia ini loh. Dibalik ditumplak kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Terkenalnya kalau orang menemukan harta sing kependem iku jenenge apa? Harta karun. Itu kaya tapi tidak mulia. Kemudian disebutkan wa min majaril fikir, dan daripada bentuk apa? Bentuk bertafakur. At-tafakkur fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Orang itu kalau mau bertafakur, apa yang harus dia tafakuri? At-tafakkur fil maut. Dia bertafakur perkara mati. Sok nek aku mati piye? Kira-kira nek aku mati iki ninggal perkara apik apa ninggal perkara elek? Kalau saya mati itu kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira kuburanku sok iku adem apa panas? Itu yang harus dipikirkan. Wa fi ma ba'dal maut. Dan apa? Kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian dipikirkan. Sak bare mati iku kira-kira awake dhewe ku digua ceker malaikat ta ora? Dipikir. Kalau pawaan awake dhewe awak ngene, makanya itu Habib Salim bin Jindan Singapodium. Itu beliau mengatakan apa? Kamu itu kalau mau tidur jangan kesusu tidur. Apa? Ngadeg kosek di ngarep kaca. Ngadeg ngarep kaca. Delok isi awakmu. Setelah itu apa? Ajak diskusi. Kira-kira awakmu iku pantes mlebu surga ta ora? Ajak diskusi. Model-model awakmu. Jadi sampean iki tuku kaca sing guwet di kok kamar nek meh turu maca ngadeg. Awakmu iku sok nek mati mlebune ning ndi? Model-model pawaan dhewe iku meh kaya ngene sak lawase. Ameh keplek ae, cekekan botol ae. Mau sampai kapan kayak gini? Ajak ngomong, dirimu itu harus diajak omong. Sehingga apa? At-tafakkur fi ma ba'dal maut. Kita harus berpikir tentang apa yang Allah berikan kepada kita setelah mati. Wa qurbil ajal, ketika ajal mendekati, kita sebagai orang muslim, kita ini kalau matinya kita ini mati yang husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan diridhoi Allah atau mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Itu yang harus dipikirkan. Wa khurujul amr an ikhtiyar. Soalnya apa? Perkara kematian ini itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Oh sampai ini mati nih, sampai peramal itu orang Tuhan. Peramal itu tidak Tuhan. Wa wuqu'in nadam hina la yanfa'un nadam. Apa?
kita harus mikir apa? Pikirkan penyesalan sebelum nanti. Tidak ada waktu buat menyesal. Tidak manfaat lagi penyesalan. Kapan? Setelah mati. Qala subhanahu hikayatan amma nadima fi ghairi mahallin nadamah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan orang-orang yang menyesal tapi bukan pada tempat menyesal. Apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan orang-orang yang menyesal bukan pada tempatnya, apa yang mereka katakan? Ya laitani, andai saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup lagi. Untuk apa? Saya gunakan untuk beramal soleh, saya gunakan untuk bersedekah, saya gunakan untuk melaksanakan sholat, saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sudah tidak manfaat. Wis mati kok. Mati urip neh medeni. Kan ngono. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai Allah Subhanahu wa taala mau apa? Mau menunda sedikit saja daripada ajal saya. Fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang menyesal. Tapi apa? Wis kasep. Sudah apa? Sudah tidak manfaat lagi penyesalannya. Makanya itu sekarang kita masih hidup, masih bisa menyesal. Menyesal itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang itu pasti apa? Fan, hancur, binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, semua makhluk itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu sebagai apa? Sebagai pengingat. Sebagai apa? Sebagai mau'idhah hasanah yang tepat. Untuk siapa? Untuk kita. Kita ini adalah orang-orang yang setiap saat, setiap detik, setiap menit dibidik oleh kematian. Berapa banyak orang yang tadinya apa? Sehat, cekikak-cekiki, ujuk-ujuk mati. Berapa banyak orang apa? Lagi jago, ujuk-ujuk geblak, mati. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan baik, baru ceramah mati, baru sholat mati. Semuanya adalah orang-orang yang dididik dengan kematian. Tidak kalah banyak juga apa? Berapa banyak orang-orang yang apa? Baru minum khamr mati, narkoba overdosis mati, bermaksiat mati. Tidak kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih contoh. Makanya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian itu sebagai pengingat untuk kita. Dan itu ada amalan orang NU. Apa amalannya? Ziarah kubur. Amalannya orang NU. Apa ziarah kubur? Tujuannya ziarah kubur itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nate dawuh, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Zurul kubur, ziarahlah kalian kepada apa? Ke kuburan. Sebab apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sebab dengan kamu berziarah ke kubur, kamu bisa mengingat kepada akhirat. Oh. Ki ora tambah keplek ning kuburan, ora pol mentok kan. Keplek ning kuburan. Soalnya apa? Tempat paling aman. Bengi-bengi orang mungkin Satpol PP gerebekan ning gone apa? Kuburan, ora mungkin. Apa? Satpol PP lebih. Maka apa? Tempat paling aman di kuburan. Makanya itu apa? Ziarah kubur, ingat kematian itu hal yang sangat mustahab, sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza min rahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.